Bos-bos, ajang kompetisi memasak memang banyak melahirkan chef amatir yang berbakat hingga bisa membuka usaha restoran. Seperti sosok yang satu ini bos, Erik Herianto. Sempat merintis beberapa bisnis F&B, sekarang Doi lagi fokus membangun bisnis restorannya loh bos. Ini dia, Pho Bac, yang menyajikan makanan khas Vietnam. Selamat datang ke Pho Bac Pecenongan bos. Ini salah satu spesial kita. Penasaran kan? Tetap di Cuan Bos. Bos-bos, Erik Herianto sebenarnya seorang ilmuwan yang sempat tinggal di Amerika Serikat. Doi nggak pernah sekalipun menempuh pendidikan masak-memasak loh bos. 100% otodidak, emang suka belajar sih. Jadinya kita sebenarnya semua hal kita bisa nonton YouTube, tanya Google semuanya. Dan saya sukanya makanan, belajar makanan, basic-basicnya makanan. Jadinya 100% itu otodidak. Meski otodidak, Erik terus mengasah kemampuannya memasak. Hingga akhirnya sang istri mendaftarkan Doi di ajang kompetisi memasak. Hasilnya Doi keluar sebagai juara pertama bos. Kalau di Amerika segala kan nggak ada papa mama dong, mesti masak sendiri. Ya udah mulai kita nonton YouTube. Saya punya TV dulu di Amerika itu 24 jam itu di Food Channel. Berawal dari pengalamannya yang belum pernah menemukan pho dengan rasa otentik di Indonesia, Doi akhirnya membuka restoran pho-nya sendiri. Vietnam itu actually is a country of broth ya, jadinya kuah-kuah sekali. Dan saya rasa itu makanan pho itu ya, pho ya, itu ada miripnya dengan bakso, ya kan? Bakso tapi ini lebih ke ada rempah-rempahnya. Jadi kita Indonesia itu sebenarnya negara rempah juga gitu loh. Di makanan Indonesia itu rempah-rempah itu juga udah di kita, di masakan kita. Jadinya Vietnam itu cuma dari kayak kuah bakso dimasukin banyak rempah-rempah. Seperti nama restorannya, menu andalannya berupa pho, makanan khas Vietnam berupa mie beras yang disajikan bersama irisan daging sapi, sayuran, dan kuah kaldu yang gurih. There's no secret on kayak bikin kuah pho itu nggak banyak rahasianya. Yang penting pakai tulang yang bagus. Kita pakai Australia punya tulang dan jangka lama. Jangka lamanya sangat lama. Kita ini termasuk paling lama kayaknya 30 jam ya. 24 jam di tulang, 3 jam di daging-daging, 3 jam di rempah. Doi benar-benar menjaga kualitas rasa pho-nya bos. Sampai-sampai untuk masak kaldunya butuh waktu selama 30 jam. Oke bos, ini dia, ini 30 jamnya ya. Ini kita dari tong gede, habis itu kita masukin ke panci kecil, kita panasin dulu sampai mendidih. Baru kita ke tahap bikin kue tiaonya. Mie berasnya juga dibuat sendiri loh bos. Jadi bukan buatan pabrik atau impor dari Vietnam. Bahkan Erik sampai punya kebun kemanginya sendiri. Banyak orang yang datang sini juga makan, sekali makan dia bilang, oh ini comfort ya. Kayak kuah bakso, tapi juga ada kayak rendang-rendangnya, rasa-rasanya, ada wangi-wanginya gitu loh. Menu lain ada lumpia goreng khas Vietnam, berisi campuran daging cincang, jamur, bihun, wortel, dan lobak yang dibalut dengan rice paper lalu digoreng hingga renyah. Ada juga nih ayam bakar khas Vietnam. Ayam yang dimarinasi terlebih dulu dengan bumbu serai, bawang putih, saus ikan, dan gula. Kalau minuman kita, saya yang buat namanya strawberry lemonade ya. Sama sebenarnya kopinya itu saya giling sendiri di rumah. Jadi biji kopi itu sebenarnya robusta. Tapi digilingnya lebih ke French roast, jadinya lebih gelap lah. Kita giling pakai susu kental manis, pakai es, jadinya itu lebih ke dessert sih sebenarnya. Yap, beberapa tahun ini bisnis kuliner khas Jepang dan Korea memang menjamur di mana-mana.
Sementara bisnis kuliner khas Vietnam belum terlalu banyak dilirik. Makanan Vietnam juga kerap menggunakan beras dan olahan beras sebagai pendamping hidangannya. Karena itulah bos, nggak susah untuk mencari konsumen yang suka makanan Vietnam. Peluang di bisnis ini jelas terbuka lebar. Sebenarnya kita masuk Pho-Buck itu masuk di waktu yang tepat. Kenapa? Dari segi Korea, Jepang, Thailand, itu udah saturated sekali. Dan di Indonesia itu masakan Vietnam itu sangat minim sebenarnya. Di bisnis kuliner, rasa jadi kunci utama ya bos. Erik sadar betul kalau banyak orang gak akan segan-segan bayar mahal kalau rasa makanannya enak dan dibuat dari bahan berkualitas. Selain kualitas, segi kuantitasnya juga diperhatikan ya bos. Dari sisi kuantitasnya itu sebenarnya banyak yang bilang, oh ini worth it gitu, ini worth it. Kita kasih total sekitar 130 gram kalau dagingnya sendiri itu. Gimana bos? Jadi pengen buka resto Vietnam juga nggak nih kayak bos Erik? Dari hobi, lanjut belajar masak secara otodidak, menjadi juara di kompetisi memasak, dan sekarang merambah ke bisnis kuliner. Semua dilakukan Erik dengan sungguh-sungguh. Hasilnya nggak cuma bikin happy, tapi juga cuan bos. Oke, yang kalian yang mau buka usaha ya, yang satu paling penting, mesti ada passionnya. Kalau kita nggak ada passion, dikerja di apa-apa, sangat sulit. Kedua, kita butuh market research ya. Mesti pakai namanya SWOT analysis ya. Strength, weakness, opportunity, sama threat. Itu 101 marketing punya, buka bisnis punya fundamental ya. Ketiga, mesti punya nyali. Dan lastly, mesti ada modal. Modalnya bisa dari partner, mesti mau dari pinjaman atau di mana, yang penting usaha ini mesti jalan, tapi semuanya, hal-hal semuanya yang penting cuan bos. Keripik pisang biasanya identik dengan jajanan rumahan aja nih. Tapi yang satu ini jelas beda bos. Camilan lokal naik kelas, bisa banget. Dari Cianjur, hadir keripik pisang renyah yang lahir bukan dari pabrik besar, tapi dari semangat seorang mahasiswi rantau yang sayang sama hasil kebun orang tuanya. Berawal dari panen pisang yang nyaris terbuang, kini menjelma jadi bisnis bernilai hingga ratusan juta rupiah loh bos. Halo bos, perkenalkan saya Nurul, owner dari Sainana Snack and Food, keripik pisang dan singkong dengan 9 varian rasa yang kekinian. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Dari kebun pisang milik sang ayah, cerita usaha keripik pisang yang dirintis oleh Teh Nurul ini dimulai. Akhirnya ketika ke Cianjur melihat banyak pisang yang busuk, bapak saya tuh petani pisang. Saya tanya ke bapak, Pak ini kok pisangnya pada busuk gitu. Oh teh, katanya memang lagi banyak aja produksinya. Padahal kan logikanya kalau misal produksinya banyak dan ada permintaannya, otomatis kan pasti itu cuan banget ya. Makanya di sini saya mikir ternyata, oh berarti memang sangat potensial banget pisang ini. Akhirnya saya berpikir gimana caranya supaya ke depan itu nggak terjadi lagi seperti itu. Terus bapak saya juga jago banget bikin keripik pisang, akhirnya saya minta ajarin ke bapak dan terciptalah keripik pisang dengan brand Barinana pada awalnya. Tapi di balik pohon-pohon pisang ini ada semangat besar yang tumbuh. Sebagai anak muda yang gak cuma ngelihat pisang sebagai buah semata, tapi sebagai peluang emas yang nyata. Dulu pas pandemi COVID, hasil panen sering terbuang karena harga anjlok dan gak ada pembeli. Tapi Teh Nurul gak tinggal diam. Dengan modal nekat dan belajar otodidak, Doi mulai produksi keripik pisangnya sendiri. Kemudian punya uang 300.000, saya beli untuk kemasan dan bahan-bahan lain seperti bumbu-bumbu seperti itu. Kemudian saya bikin keripik pisang dan saya bikin 100 piece waktu itu. 20 piece waktu awal. Kemudian dijual ke teman-teman ternyata laku. Jadi awalnya memang dari dapur
rumah ibu, kemudian ngontrak ke kontrakan sepetak, kemudian ngontrak lagi, pindah lagi ketiga, dan ini yang keempat seperti itu. Nah bos, ini dia hasil panennya. Ini ada pisang tanduk, ini bagus banget buat dibikin keripik pisang. Next ini ada pisang muli, bagus banget buat bikin sale jari. Dan ada juga nih singkong bos, ini bagus banget nih singkong mentega buat bikin keripik singkongnya Sainana. Yap, semua hasil panen dari kebun tidak lain dan tidak bukan langsung dibawa ke rumah produksinya nih bos. Satu persatu setiap pisang dan singkong dikupas seperti ini. Walau baru memulai bisnis keripiknya ini di akhir tahun 2020 lalu, kebutuhan bahan baku keripiknya ini semakin banyak loh bos. Bisa sampai 8 kuintal per harinya. Ada sepanjang tahun, cuma beberapa case misalnya lagi hujan lebat nih, itu jarang ada juga karena kan banyak yang tumbang pohonnya gitu. Demi menjaga kestabilan suplai bahan baku ini, Teh Nurul jelas punya solusi supaya tidak mempengaruhi produksi dan harga jual akhir produknya nanti nih bos. Untuk menjaga kestabilan produksi ya, dan juga kualitas, pertama kita memperbanyak supplier pisangnya. Jadi nggak hanya 1-2 gitu ya, alhamdulillahnya lumayan banyak. Kemudian yang kedua juga kita kontrak harga juga sama si suppliernya supaya stabil harganya. Dengan begini, Doi nggak usah takut buat penuhin kuantitas produksi setiap harinya. Iya, super banyak. Maksimum tuh 10.000 maksimum, tapi kalau karena berdasarkan order kita sekitar 5.000 piece satu hari. Di pasar, pemainnya bejibun bos. Dari yang rumahan sampai pabrikan skala nasional pun ada. Tapi di dunia bisnis, punya produk yang sama bukan akhir cerita, asal tahu cara bikin beda. Jadi pada awalnya memang karena saya melihat potensi bahwasanya keripik ini potensial banget buat anak muda. Dan saya pribadi anak muda tuh nggak suka hal-hal yang monoton seperti itu. Alhasil saya coba untuk inovasi dan terciptalah keripik pisang dan singkong dengan varian rasa. Di balik kemasannya yang simple, ternyata pilihan rasanya nggak main-main. Dari manis sampai pedas, semua disesuaikan sama lidah anak muda zaman sekarang. Ada 5 varian dari keripik pisang, 4 varian singkong. Untuk pisang tuh ada pisang milk, coklat, green tea, strawberry, sama original. Kalau untuk yang singkong tuh ada singkong seblak, original, kemudian balado sama barbecue, dan coklat lumer. Dan nggak cuma pisang loh bos, ada juga varian dari singkong yang nggak kalah inovatif. Pokoknya dari satu brand, konsumen bisa punya banyak pilihan tanpa harus pindah hati. Saya melihat potensi di kebun itu ada singkong juga, ternyata banyak singkong di Cianjur. Dan melimpah ruah dan murah juga bahan bakunya waktu itu. Akhirnya saya berpikir ya udah coba bikin keripik singkong aja gitu ya. Akhirnya kita ekspansi produk, terciptalah keripik singkong. Dengan memanfaatkan strategi marketing online melalui sosial media, nggak heran konsumennya udah menjangkau hingga pelosok negeri dan luar negeri juga loh. Paling jauh itu kita pernah kirim ke Thailand sama ke Malaysia. Ada yang ngambil produk kita. Pernah kirim ke Papua paling jauh. Ongkirnya juga mahal banget. Itu apa konsumen sendiri atau emang distributor? Yang reseller. Mereka tuh kebanyakan yang paket-paket reseller jual lagi di sana. Camilan kekinian, harga tetap ramah di kantong. Keripik ini dijual dengan harga yang nggak bikin dompet nangis, tapi rasa tetap premium. Penasaran kan bos, berapa sih harga jualnya? Kalau range harganya itu di angka 7.000 paling murah, itu buat paket yang distributor, dia minimal order sekitar 10.000 piece. Kemudian ada juga untuk ecerannya sekitar 15 ribuan. Nah, kira-kira boleh di-spill juga nggak nih Teh Nurul? Hasil penjualan keripiknya ini bisa habis berapa sih dalam sebulan? Per bulan alhamdulillah bisa habis sekitar 105.000 piece produk keripik Sainana. Dari pisang yang nyaris dibuang, jadi peluang cuan yang nggak main-main. Teh Nurul udah buktiin kalau bisnis itu soal kepekaan, inovasi, dan konsistensi. Apalagi misinya membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di kampung halamannya sendiri. Alhamdulillah pertama membuka lapangan pekerjaan di daerah sekitar sini. Yang kedua juga membantu para petani yang tadinya mereka bingung jual kemana, mereka bisa jual ke sini. Dan juga ada juga orang-orang yang mungkin pengen punya penghasilan tambahan, terus mereka bisa jualin produk kita dan mereka mendapat keuntungannya.
Dari kampung bisa tembus pasar. Ini bukti nyata kalau anak muda juga bisa jadi bos di tanah sendiri kan? Nah, gimana bos? Seru kan bisnis keripik ini? Pokoknya apapun usahanya yang paling penting inovasi tiada henti. Dan jadi anak muda harus berperan, jangan baperan. Yang penting cuan bos! Bos, di setiap tetes air susu ibu tersimpan kisah cinta dan juga pengorbanan. Dan kini kisah itu bisa diabadikan melalui sebuah inovasi yang tak hanya menyentuh hati, tapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Ini dia pelopor bisnis perhiasan berbahan dasar ASI, rambut, kuku, bahkan tali pusat bayi. Unik banget kan bos? Pantas kalau pesanan perhiasan unik nggak pernah berhenti. Bahkan customernya nggak kaleng-kaleng bos. Ada Kak Olivia Sumargo dan Christina Brennan juga loh. Halo bos, nama saya Florence, saya co-founder dari Mamari Breast Milk Jewelry. Jadi kita menyediakan perhiasan yang bisa diisi DNA seperti air susu ibu, rambut, kuku, gigi anak, tali pusar. Penasaran kan? Tetap di Cuan Bos! Nah, ini dia Bu Florence, sosok di balik hadirnya perhiasan super unik. Mincuan jadi kepo, kok kepikiran sih bikin usaha ini? Jadi awalnya tuh kakak saya, dia itu dokter umum dan juga konsultan laktasi. Nah, di tahun 2020 itu kan pandemi ya. Nah, dia tuh bikin gimana caranya ngawetin ASI supaya untuk dijadiin perhiasan. Karena kan dia tuh menyusui anaknya 4-5 tahun ya. Itu kan sayang kan ASInya dibuang. Nah, akhirnya gimana caranya supaya bisa diawetin terus dimasukin ke dalam perhiasan. Ide bisnis emang bisa datang dari hal yang paling dekat dengan kita ya bos. Sampai-sampai Bu Florence yang juga seorang pastry chef pun tergerak buat bikin bisnis ini bareng sang kakak yang berprofesi sebagai dokter. Begitu dipasarin, komunitasnya dia itu kan jalan banget dan akhirnya udah mulai kewalahan. Akhirnya oke, ini bisa nih kita luasin lebih banyak lagi kan ke seluruh ibu di Indonesia gitu yang menyusui. Jadi ya udah kita lanjutin, kita seriusin, kita partneran. Yang awalnya hanya dipasarkan di lingkup komunitas ibu menyusui, sekarang malah jadi bisnis dengan pasar yang luas, bos. Kalau saya tuh memang, saya juga menyusui kan. Itu kenapa ini tuh menurut saya perhiasan yang bener-bener memori banget gitu loh buat kita. Aku khususnya kayaknya cuman ibu yang mengerti gitu. Jadi kenapa ini tuh memorable banget buat kita itu karena ya proses menyusui itu kan kita tahu nggak mudah dan itu banyak suka dukanya kan. Nah sejak dibikin perhiasan ini tuh jadi ngerasa bangga gitu. Rasanya kayak ada sesuatu yang kita bisa pegang dan kita bisa nanti kita kasih tahu ke anak kita ini loh tanda perjuangan mama tuh dulu. Banyak pilihan perhiasan yang dihadirkan nih bos. Mulai dari anting, cincin, kalung, hingga gelang. Semuanya bisa disesuaikan untuk dipakai sang ibu bahkan buah hati. Biar nggak penasaran, sekarang kita lihat langsung proses produksinya. Di sini, setiap tetes ASI diproses dengan penuh cinta dan standar kebersihan tinggi loh bos. Jadi ini sekarang masuk ke ruang produksi. Nah kita mesti bener-bener hygiene banget. Jadi ini kita udah pakai lengkap. Nah kalau di sini ini proses labelingnya. Jadi semua ASI yang dikirim ke kita itu kita masukin ke dalam tabung dulu. Terus kita labelin satu-satu. Yap, dari bahan perhiasan yang digunakan sampai prosesnya pun juga nggak asal bos. Bedanya sama yang lain, kita tuh menggunakan sterling silver. Nah dia tuh di bawahnya emas, ini udah dilapis emas juga, 18K gold gitu. Dan kita tuh hypoallergenic, perhiasan kita tuh anti karat. Terus after service kita juga keren banget, kita bisa coating lagi gitu perhiasannya buat kilapin lagi gitu.
Terus proses labeling kita tuh ketat karena ini kan emang under dokter ya. Jadi kita steril, kita hygiene, pemakaian juga sekali pakai. Labeling kita juga ketat. Jadi tuh bedanya kalau kita tuh bener-bener dari awal kita labeling sampai akhirnya sebelum ke customer. Itu dari ASI-nya udah namain, abis itu kita masukin ke dalam tabung, terus barang-barang yang dipakai itu peralatan itu sekali pakai. Dari ASI yang awalnya masih berbentuk cair akan dikeringkan dan diawetkan sampai memadat seperti ini, Bos. Lanjut, dibentuk dan disesuaikan dengan liontin yang dipesan. Kalau ini salah satu contoh yang unik nih, ini gigi. Nih, jadi giginya kita masukin ke dalam perhiasan gigi anak. Kalau ini proses pembuatan rambut. Jadi ini kebetulan tiga liontinnya itu dipasangin rambut. Setiap perhiasan di Mamari bukan sekedar produk, tapi karya personal yang melalui proses panjang. Semua dikerjakan dengan detail dan presisi. Gak heran, butuh waktu berminggu-minggu untuk membuatnya. Tapi hasilnya, sebuah perhiasan penuh makna, Bos. Dari customer kirim ASI-nya ke tempat kita, ke workshop kita itu sekitar 4-5 minggu proses pengerjaannya. Jadi tergantung, Mas, kan ada yang mau diisi rambut, ada yang mau diisi tali pusar, kuku. Nah itu tergantung, karena kalau misalnya pembuatan rambut pun itu sebenarnya nggak gampang gitu, masukinnya kan satu-satu. Jadi ya tergantung tingkat kesulitan juga sebenarnya. Tiap bisnis punya cerita uniknya masing-masing. Dan di bisnis perhiasan DNA seperti Mamari, tantangan bisa datang dari hal tak terduga. Kalau yang unik tuh, kita pernah dikirimin tali pusar. Sebenarnya tali pusar tuh harusnya kering, yang dikirim ke kita tuh yang udah kering. Nah tapi ini tali pusarnya basah. Ya mungkin itu nanti kita juga udah masukin di ketentuan sih. Jadi kalau misalnya yang tali pusarnya masih basah itu kan masih baru banget. Jadi kita agak susah buat ngeringinnya. Dan kan sayang kan, sedangkan kita cuma butuh tali pusar tuh sekitar 2 cm aja digunting kayak gitu. Sekarang semua itu jadi pelajaran untuk memperjelas standar dan edukasi ke calon pelanggan. Menjadi pionir emang gak pernah mudah, Bos. Saat orang lain masih ragu, mereka sudah melangkah lebih dulu. Dari edukasi pasar sampai menjawab ragu para ibu. Jadi awalnya itu memang menjelaskannya susah karena ini kan sesuatu yang unik dan aneh sebenarnya ya. Dan banyak kan juga yang ngerasa, ih kenapa sih kok tali pusar kan harusnya langsung dibuang. Dan ada yang ngerasa itu kan kayak di agama tabu ya atau gimana gitu kan. Jadi kita tuh perkenalan awalnya, edukasinya kayak gitu itu yang agak susah sih. Tapi makin sekarang ini tuh udah jadi tren malahan. Jadi tren ibu-ibu se-Indonesia sih buat menyusui kayak gitu-gitu, oh perginya ke Mamari. Gitu. Jadi untuk tanda, ini loh tanda gue tuh menyusui. Walau penuh tantangan, Mamari terus memberikan pelayanan yang gak kaleng-kaleng nih, Bos. Pertama, servis kita tuh oke banget dan kita tuh cepet banget, semuanya kita by system kayak gitu. Terus edukasi kita tetap jalan, komunitas kita tetap jalan, terus kolaborasi sama brand, sama kita udah ngadain bazar terus. Nah untungnya kita udah dilirik sama influencer, sama artis juga, jadi itu bener-bener ningkatin awareness sama trust-nya sih. Selamat datang di perhiasannya Mamari. Teknik pemasaran yang tepat, mengandalkan media online dan kolaborasi dengan influencer memang jadi andalan, Bos. Kita juga collab sama brand lain, terus kita juga masuk ke rumah sakit, kita juga kerjasama sama rumah sakit. Bahkan, kerjasama dengan rumah sakit bersalin dilakukan buat menjangkau pasar potensial. Bundling produk dengan paket melahirkan jadi strategi bisnis yang tepat nih, Bos. Nah, Bos, perhiasan itu bukan cuma dinilai dari harganya aja, tapi ada makna yang lebih mendalam dari itu, yaitu cerita perjuangan kita bersama sang buah hati. Karena Mamari menyimpan memori. Yang penting, cuan, Bos! SD sampai SMP saya membantu orang tua jadi kuli bangunan, asisten kuli bangunan. SMA saya jadi tukang parkir sekaligus tukang ojek. Kuliah nekat banget, nggak dapat jatah dari orang tua. Saya tidur di masjid, tapi saya sambilan kerja jadi tukang koran, jadi tukang cuci motor. Hampir semuanya saya lakuin lah, banyak hal.
Bos, emang paling asyik nih kalau lagi holiday pergi bareng bestie naik bus bareng. Apalagi kalau naik busnya punya pesohor konten kreator otomotif Mas Wahid. Yes, YouTuber satu ini emang cihuy banget di bisnis bus pariwisata. Apalagi armada busnya udah sampai belasan unit. Padahal dulunya doi cuma nyambi-nyambi kerja aja sampai jadi supir rental mobil demi bisa menyambung hidup. Perintis satu ini emang bikin takjub, bos. Kalau mau tahu kisah doi, kita pantengin kisahnya. Halo bos, dulunya saya cuma supir travel dan supir rental. Alhamdulillah sekarang lumayan lah kecil-kecilan jadi juragan bus pariwisata. Mau tahu gimana ceritanya? Tetap di Cuan Bos. Kenalin bos, Mas Wahid. Doi memulai karirnya jadi influencer yang doyan review mobil-mobil bekas. Berkat kontennya, banyak netizen kaum mendang-mending yang mau beli mobil bekas kepoin reviewnya. Makin moncer viewernya saat tahun 2020, Mas Wahid bikin konten beli bus terus dirombak. Hey, tak disangka tak diduga, malah viewersnya berlimpah bos. Beli bis yang rosok yang nggak ada mesinnya, cuma ada bodi lawas. Satu persatu saya perbaiki bodi, mesin, dan lain-lain. Bis yang kedua itu karena ada salah satu PO yang jual murah unitnya karena tidak ada kehidupan. Saya masih ada satu mobil tak jual, jadi sempat saya tidak punya mobil. Jadi bis yang kedua, tak rebody lagi, perbaiki lagi, jalan. Bus-bus rongsok yang tadinya rusak sama Mas Wahid disulap jadi baru dan bisa beroperasi lagi bos. Sayang cuma jadi konten, dijalanin jadi cuan dong. Ini nih asal mula Mas Wahid jadi juragan bus pariwisata. Mantap. Kasih tips dong Mas Wahid, gimana bisa punya armada yang safety operasionalnya sehingga bisa aman dipakai sehari-hari. Yang pertama, kaptennya, pilotnya, pengemudinya. Fokus kita penjadwalannya, jangan sampai dia overtime dan lain-lain. Sama berikutnya adalah spare part, kita semua harus ori. Selalu utamakan kesehatan supir dan keamanan operasional kendaraannya bos. Selain itu, sebelum bus dipakai, periksa dahulu kondisi di dalam bus untuk menghindari ketidaknyamanan penumpang saat di perjalanan bos. Nah, kontrol itu tidak hanya area depan, tapi ke belakang kan saya kontrol. Karena paling sering di sini kelalaian, ada semacam jarum pentul yang kadang kan ibu-ibu nancep gitu kan. Nah itu juga ini. Nah, misalnya nih Coolbox ini kadang masih ada sisa-sisa. Nah ini juga harus kita pantau kayak gitu. Biar makin jos dan nyaman, fasilitas yang dikasih Mas Wahid cukup istimewa nih bos. Penumpang bisa membuat minuman sendiri hingga fasilitas karaoke di dalam bis. Biar nggak bosan selama dalam perjalanan. Pokoknya puas abis bos. Untuk biaya sewa, tarifnya disesuaikan dengan jarak ya bos. Ada yang 2 juta maupun 4 juta. Tapi ini sesuai dengan kenyamanan yang diberikan. Jadi kepo nggak sih bos? Berapa sih omset dari jasa sewa bus ini? Kalau omset lumayan banget lah. Kalau nggak lumayan, kita nggak mungkin kan nambah lagi. Lumayan banget. Wah, kalau bilangnya lumayan, pastinya lumayan banget bos omsetnya. Kalau mincuan hitung-hitung nih, satu bus baru harganya bisa sampai 2 miliar bos. Perkiraan satu bus bisa beroperasi sekitar 5-7 tahun. Jadi udah bisa dikira-kira dong berapa omsetnya bos. Tapi jauh dari masa kejayaannya sekarang, Mas Wahid udah banyak menjalani pahitnya hidup. Doi pernah nyambi-nyambi kerjaan buat bertahan hidup sampai pernah jadi supir juga. SD sampai SMP saya membantu orang tua jadi kuli bangunan, asisten kuli bangunan. SMA saya jadi tukang parkir sekaligus tukang ojek. Kuliah nekat banget, nggak dapat jatah dari orang tua. Saya tidur di masjid, tapi saya sambilan kerja jadi tukang koran, jadi tukang cuci motor. Hampir semuanya saya lakuin lah, banyak hal. Wih, benar-benar ya hidupnya Mas Wahid penuh dengan perjuangan. Kecintaan doi pada bus bukan sembarang cinta ya. Punya pengalamannya nyambung hidup dengan bus, jadi motivasi Mas Wahid pengen punya usaha ini.
SMA itu saya pernah punya kerjaan jual ini loh, obat jerawat. Saya sempat ke Surabaya, sering bahkan. Jadi kelar sekolah saya berangkat ke Surabaya naik bis, pulangnya saya kembali ke Jawa Tengah lagi, sekolah lagi paginya. Itu bisa tercapai karena bantuan bis. Jadi dari situlah secinta itu saya sama bis, sehingga saya pernah punya pikiran gini, saya belum mau mati kalau belum punya bis. Masya Allah, sekarang terkabul dong Mas Wahid doanya. Emang benar ya bos, kudu punya mimpi. Percaya dan kerjakan semampu kita. Sisanya biar urusan yang di atas. Sukses terus Mas Wahid. Bos, kalau mau memulai usaha, terutamanya transportasi, jangan gengsi ya. Dari pengalaman saya, kalau gengsi bakalan bubrah. Makanya yang terpenting selalu tahan nafsu, selalu tunda kesenangan, pastikan kita tetap berhati-hati on the track. Yang penting, cuan bos.